Selamat malam saudara, sidang demi sidang terus berjalan. Ada drama hingga fakta yang mengemuka di depan mata. Dan sebagian mengusik logika. Bagaimana vonis yang dalam beberapa pekan ke depan akan segera dibacakan? Akankah mendapat hukuman maksimal mati atau sebaliknya melenggang bebas karena pembelaan terpaksa? Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini di The Prime Show iNews. Saudara, sebelumnya sejenak saya akan menuju ke Cianjur, Jawa Barat untuk memperbarui informasi hingga malam ini. Ada rekan saya Wilson Purba di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang di Cianjur. Wilson, sejauh ini bagaimana pencarian korban yang masih hilang? Masih ada puluhan yang masih hilang di sana. Aiman, pencarian tentunya terus dilakukan baik dari tim SAR polisi maupun TNI ke daerah-daerah terpencil. Namun memang ada sejumlah kendala yang dihadapi, diantaranya adalah longsor yang masih terjadi sehingga menutupi sebagian jalan dan juga beberapa daerah yang saat ini kondisinya agak berlumpur karena memang dari sore hingga malam ini terjadi hujan di beberapa wilayah di kawasan Cianjur, Aiman. Namun besok pagi rencananya tim kami juga akan bersama TNI dan juga tim Basarnas ini akan menelusuri beberapa daerah yang dinilai ini masih terpencil untuk memberikan bantuan tentunya dan juga untuk mendata ada berapa orang yang ada di sana dan juga apakah ada yang meninggal atau hilang sehingga bisa memberikan bantuan dengan tepat dan juga cepat untuk berikutnya. Nah, saat ini pencarian tetap dilakukan utamanya di wilayah Warung Kondang yang juga masih memiliki riwayat orang hilang. Namun untuk data memang Aiman, untuk nama-nama yang hilang maupun yang meninggal dunia ini masih belum diberitahu oleh pihak BNPB karena untuk memastikan agar tidak ada nama yang double sehingga angka yang disampaikan nantinya dan juga nama-nama yang disampaikan nantinya ini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Saat ini angka yang disampaikan adalah berdasarkan angka dari puskesmas dan juga rumah sakit yang menampung korban gempa Cianjur, sehingga ini juga masih dikoordinasikan oleh seluruh tim yang terkait, tidak hanya tim dari rumah sakit dan juga BNPB namun seluruh tim yang terlibat di dalamnya maupun tim relawan maupun dari pemerintahan dan juga pemerintah daerah ini saat ini berkoordinasi dan juga setiap hari melakukan evaluasi untuk mengevakuasi korban, Aiman. Ya, tentu ini juga menjadi perhatian juga bagaimana kemudian ketika jenazah ditemukan lalu bagaimana mengidentifikasi dan sebagainya. Tentu ini pekerjaan yang selain juga berat ya untuk mencari korban, juga kemudian ada PR selanjutnya ya ini untuk mengidentifikasi ketika jenazah itu kemudian sudah tidak bisa dikenali lagi. Tapi saya melihat, koreksi kalau saya salah, Anda bukan di pengungsian tapi Anda berada di rumah sakit. Sebegitu banyaknya korban sehingga harus didirikan tenda-tenda darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ya, Cianjur, Jawa Barat. Betul demikian? Awalnya di hari pertama, betul itu dilakukan karena banyak sekali korban yang berdatangan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Namun saat ini, Aiman, kami informasikan bahwa memang data dari Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini ada 693 pasien yang tercatat. Namun malam ini hanya tinggal 27 pasien korban gempa Cianjur yang dirawat di dalam tenda. Memang para pasien ini dirawat di dalam tenda karena memang gedung rumah sakit dari RSUD Sayang ini, Aiman, masih belum bisa dinyatakan aman atau tidak untuk ditempati karena memang di beberapa sisi ini terjadi retakan-retakan yang dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, apalagi hingga siang tadi kami masih merasakan gempa di sini dengan kekuatan 3,9 magnitudo sehingga masih diperlukan tim khusus dari PUPR untuk memastikan kelayakan gedung ini. Untuk sementara tim dari dokter yang ada di RSUD Sayang ini memastikan dan hanya untuk memastikan keamanan semua pasien yang ada di sini sehingga masih berada di sini. Namun meskipun berada di dalam tenda saat ini fasilitas kesehatan yang kami lihat, oksigen, infus, semuanya ada di sini, Aiman, dan juga jika harus sangat memerlukan tindakan yang mendadak, IGD memang sementara dibuka untuk penanganan khusus yang dinilai untuk membutuhkan perawatan dengan alat-alat tertentu.
tentunya untuk membuat pasien lebih baik lagi, Aiman. Ya tentu kita menunggu nanti hasil dari pencarian ini. Masih ada 40 kalau tidak salah yang masih terus dicari hingga saat ini di beberapa titik di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih Wilson Purba melaporkan langsung dari Cianjur, Jawa Barat. Saudara, sidang Sambo CS masih terus berlangsung. Dalam beberapa pekan ke depan, vonis akan segera dijatuhkan. Akankah Sambo CS mendapat hukuman maksimal mati atau justru sebaliknya bebas? Kita simak informasi berikut ini. Sidang pembunuhan Brigadir Joshua kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menunjukkan beberapa senjata dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, mulai dari senjata laras panjang, pistol jenis Glock, dan HS. Senjata ditunjukkan di hadapan hakim serta 4 ajudan Ferdi Sambo. Jaksa penuntut umum menunjukkan untuk mengetahui jenis serta kepemilikan senjata yang berkaitan dengan kasus penembakan Brigadir Joshua. Dalam sidang juga terungkap terjadi pemindahan uang 200 juta rupiah dari rekening Joshua ke rekening Ricky Rizal. Fakta ini terungkap berdasarkan keterangan saksi Anita Amalia Dwi Agustin. Menurut Ricky, pemindahan uang Joshua ke rekeningnya atas perintah Putri Chandrawati. Sementara Ferdi Sambo menyatakan rekening milik Joshua dan Ricky merupakan uang miliknya untuk kebutuhan keluarga dan operasional. Dalam sidang sebelumnya, ajudan Ferdi Sambo Daden Miftahul Haq menyatakan bahwa Brigadir Joshua biasa berlatih menembak hingga ke tempat hiburan malam serta minum alkohol. Pernyataan ini disampaikan setelah Daden ditanya oleh kuasa hukum Ferdi Sambo dalam persidangan 8 November lalu. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua menganggap pernyataan Daden terkesan menyudutkan pribadi Joshua. Saudara, telah hadir di studio pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun, kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Iya, dua profesor mengapit saya. Dan melalui sambungan Zoom sudah tersambung orang tua Brigadir Joshua, Ibu Rosti Simanjuntak dan Pak Samuel Huta Barat. Namun nanti saya akan update lagi karena saya mendengar kabar Ibu Rosti sedang kurang sehat, nanti apakah benar seperti itu. Lalu ada juga pengacara Brigadir Joshua Yonatan Baskoro serta teman kecil ya. Rekan Brigadir Joshua Martina Purucawati Raja Gukuk. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu. Selamat malam. Sehat selalu. Iya. Selamat malam Mas Aiman. Pak, iya saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, jelas mendengar saya Pak Samuel? Audionya belum tersambung sepertinya Pak Samuel. Masih di mute mungkin? Cek. Iya, baik. Sudah dengar. Jelas Pak Samuel. Pak Samuel dan Bapak-bapak serta Ibu semua, kita akan dengarkan pernyataan dari Daden, salah satu rekan yang juga sesama ajudan dari Ferdi Sambo, terkait dengan perilaku Joshua. Kita akan tampilkan berikut ini. Kalau kegiatan malam dengan Joshua, apakah saudara saksi pernah pergi dengan Joshua malam hari, kegiatan malam, ke tempat hiburan malam? Tadi disebut saudara saksi Romer, ada Holy Wings. Pernah saudara saksi ke sana bersama saudara Joshua? Siap, pernah Pak. Pernah? Pernah. Kemana? Di daerah Kemang Pak. Kemang? Siap. Apa? Holy Wings? Brexit Pak. Brexit? Siap. Ke Brexit. Ngapain di sana saudara saksi? Bisa jelaskan apa aktivitasnya di sana? Itu baru kami bergabung Pak. Sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah bergabung, saya diajak ke Brexit itu Pak. Ke Brexit? Siap. Berapa orang waktu itu pergi ke sana? Seingat saya sama almarhum Joshua saja Pak. Hanya berdua. Siap. Waktu itu? Ngapain di sana? Waktu itu katanya ada kawan almarhum Pak di situ menjamu dari Jambi kalau tidak salah Pak. Kawan? Kawan dari Jambi Pak. Kawan dari Jambi? Siap. Mau menemui kawannya dari Jambi? Siap. Bertemunya di Brexit pada waktu itu? Siap. Ketemu sama kawannya? Ketemu Pak. Ketemu. Terus Siap. apa aktivitasnya di sana? Ya ngobrol Pak sama. Ngobrol sambil minum juga? Siap. Minum. Saya ke Pak Samuel. Pak Samuel, sekali lagi Pak turut prihatin atas peristiwa yang terjadi meskipun sudah beberapa bulan ya Pak. Tapi saya tetap ingin menyampaikan rasa prihatin kami terkait dengan kejadian ini. Saya pernah bertemu Bapak juga di Jambi pada waktu itu.
pertanyaan saya, Pak Samuel, bahwa Ya. Yosua dikatakan sering ke tempat hiburan malam, lalu kemudian meminum minuman keras bersama teman wanita. Apakah sosok seperti itu anak Bapak yang Bapak kenal? Yang kami ketahui soal sosok almarhum Joshua, kami selaku orang tuanya ataupun ayah kandungnya ya, selama dia di Jambi kami tidak pernah mengetahui dia itu bahwa dia suka minum minuman keras. Oleh sebab itu saya lihat di pengadilan dari saksi Ferdi Sambo ini, semuanya nampaknya jawaban itu seperti berjemaah, semua menyudutkan almarhum. Nampaknya sudah dikoordinir. Bapak melihat itu, Pak, ya? Karena semuanya memojokkan Yosua. Itu yang Bapak lihat? Iya, saya lihat. Saya mengikuti terus persidangan ini biarpun melalui televisi. Biarpun saya di Jambi, saya lihat saksi itu kebanyakan secara berjemaah menyudutkan almarhum. Secara bersama-sama menyudutkan almarhum, yang Bapak tahu bahwa yang bersangkutan almarhum sama sekali tidak pernah atau tidak mungkin melakukan atau misalnya punya kebiasaan dari apa yang mereka sebutkan. Iya, apa yang mereka sebutkan itu semua nampaknya menyudutkan almarhum. Orangnya pun sudah meninggal, masih disudutkan. Jadi dalam hal ini ya, saya melihat penuntukan saya utarakan tadi, sepertinya orang itu berjemaah untuk menyudutkan almarhum. Kalau Bapak, saya tanyakan begini, Bapak punya jawaban nggak? Apa tujuannya kira-kira? Pak Samuel? Iya, apa tujuannya? Bersama-sama menyudutkan almarhum Yosua. Ya dalam hal ini berbagai macam cara orang itu saya lihat adalah yang dibilang minum minuman keras, sering berangkat ke ke Tempat hiburan malam? ke kafe, Ya. menghabiskan uang 5 juta sampai 15 juta. Memangnya gaji anak saya ini berapa sebulan? Nah, itu perlu dipertanyakan. Bersama teman wanita? Kalau almarhum selalu ke kafe tiap malam minggu menghabiskan uang 5 sampai 15 juta sebulan, apakah mungkin? Dari mana dia punya uang segitu banyak? Logikanya begini, Pak, kalau seandainya punya uang sebegitu banyak, pasti ngirim ke orang tuanya juga banyak. Boleh tahu nggak, Pak? Ini belum pernah pasti disebutkan. Berapa setiap bulan yang dikirimkan Yosua ke Bapak? Saya harus sebutkan ini karena biar kita terbuka. Ini belum pernah kemudian disebutkan sebelumnya di media manapun. Betul, Prof. Gayus dan Prof. Adrianus ya. Boleh saya tahu, Pak? Kita buka-bukaan di sini, Pak. Berapa jumlah uang yang dikirimkan Yosua ke Bapak setiap bulan? Kalau ke kami orang tuanya ya, atau ke ibunya, itu jarang sekali mengirim uang. Paling sama adiknya yang masih kuliah pada saat itu mengirimkan uang saku adiknya yang masih kuliah, anak saya yang nomor 3. Cuman itu saja. Kalau dia pulang ke Jambi memberi sango sama adik kakaknya. Berapa, Pak? Ya nominalnya kita kurang tahu. Tapi nggak besar? Nominalnya ya, nggak besar. Paling 1 juta, 2 juta. Hal yang wajar. Tapi kalau dibilang ke KP kayak dibilang siapa itu tukang apa namanya itu orang Papua itu. Dibilang ke KP lah habis 5 sampai 15 juta itu udah sangat-sangat nampak itu pembohongan. Pernah mungkin bercerita sedang kesulitan misalnya uang dan lain sebagainya ke Bapak? Atau ke Ibu mungkin? Kalau almarhum tidak pernah bercerita soal kesulitan uang. Malah dia selalu mengutarakan sama kita itu jangan terlalu memikirkan uang dalam hidup ini. Kita pikirkanlah ke depan, kita pikirkanlah masa depan adik-adik sama kakak ini. Kalau uang itu dengan sendirinya kalau kita berusaha datang sendiri. Itulah yang selalu diucapkan almarhum. Begini, Pak, saya harus gali lagi, saya harus kupas lagi. Kalau seandainya bisa 5 sampai 15 juta dalam satu malam beberapa kali dalam 1 bulan, betul ya? Artinya kan mungkin yang ada di bayangan saya apa yang dikenakannya bermerek misalnya. Bajunya, mungkin jam tangan, sepatu dan lain sebagainya. Pernah nggak dia cerita atau mungkin dari keluarga yang tahu atau mungkin kan ada kakak dan adik yang perempuan yang mungkin aware ya, tahu soal itu. Pernah nggak Bapak melihat seperti itu atau mendapat laporan seperti itu bahwa barang-barang Yosua kok sekarang mahal-mahal ya? Sedangkan baju dia sudah sampai ke sini ya, sesudah dia meninggal, saya lihat harga baju itu yang normal-normal saja.
sangat jauh berbeda seperti yang diucapkan di persidangan oleh saksi-saksi itu. Akhir-akhir ini berbaju mewah dan sebagainya. Ini masih ada bajunya di sini di Jambi semua. Boleh kita buktikan berapa harganya ini. Setara dengan baju saya yang saya beli di kaki lima saya lihat. Batiknya pun kecuali waktu itu masih Pak Ferdi Sambo itu di Tipidum, ya itu pernah saya tanya. Ya. Ini Pak Samuel, ini sambungannya terganggu sepertinya. Oke, nanti kita akan ke Pak Samuel lagi. Sementara saya ke Dokter Martina. Baju sehari-hari biasa ya dengan. Ya, saya sejenak ke Dokter Martina dulu ya Pak ya. Dokter Martina ini saudara adalah teman kecil dari Yosua ya, meskipun berbeda usia, lebih tua Dokter Martina sedikit, tapi ia tahu dari kecil. Dan saya juga tahu betul bahwa Dokter Martina ini adalah salah satu perwakilan keluarga yang ikut melakukan otopsi ulang pada beberapa saat yang lalu bersama dengan dokter forensik di Rumah Sakit Umum Daerah di dekat rumah Yosua. Betul Dokter Martina ya? Saya sempat juga mewawancara eksklusif Dokter Martina terkait dengan temuan-temuan baru, diantaranya ada luka yang berada di belakang kepala, yang kemudian diketahui adalah tembakan dari belakang kepala dan menembus ke hidung. Saya ingin tanya bukan soal forensik Dokter Martina, tapi saya ingin bertanya soal apa yang Anda ketahui tentang Yosua. Apakah ada perubahan dari masa kecil hingga ke dewasa, dari yang sebelumnya kalau anak sekarang bilang misalnya lebih hedon, lebih mewah. Gitu. Adakah seperti itu mungkin Anda melihat karena Anda juga tetangga juga, Anda tahu Yosua itu adalah tetangga dekat Anda dan Anda tahu kebiasaannya. Silakan. Ya, selamat malam Pak. Sebelumnya saya kenal Yosua itu, dia anak yang ramah, terus itu dia sederhana, nggak terlalu banyak yang neko-neko. Sampai di akhir masa hidupnya? Iya. Dari mana Anda bisa mengatakan itu? Karena dari penampilan yang dia perlihatkan sehari-hari gitu kan, dia sederhana, orang yang nggak ada neko-neko, nggak ada glamor ataupun kehidupan yang mewah-mewah, karena keluarga Pak Huta Barat ini tulang ini semuanya sederhana. Kalau kemudian dikatakan bahwa sering ke tempat hiburan malam, lalu kemudian meminum minuman keras bersama teman wanita, itu di luar bayangan Anda? Saya rasa itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dia punya karakter yang baik gitu. Nggak pernahlah saya melihat dia ataupun mendengar cerita atau gosip-gosip yang jelek tentang Yosua dan keluarga. Sama sekali tidak pernah mendengar gosip-gosip yang jelek. Misalnya soal teman perempuan, minum-minuman keras, sama sekali tidak pernah? Tidak. Tidak pernah. Bahkan tadi bapaknya mengatakan, Pak Samuel, beberapa bulan sekali hanya mengirimkan uang 1 juta rupiah. Kalau bisa dalam 1 minggu menghabiskan 5-15 juta, rasanya nggak mungkin ketika kemudian mengirimkan uang hanya 1 juta rupiah, itu pun ke adiknya, per 3 bulan atau per 2 bulan. Itu yang disampaikan Pak Samuel. Sempat disebutkan juga, saya mau coba putarkan bahwa Yosua sempat dikatakan sebagai sosok yang temperamental. Saya akan coba putarkan, saya minta produser untuk memutarkan terkait dengan pernyataan seperti ini. Iya. Salah nggak tahu hari apa itu ada yang ke Jogja. Ke Jogja? Siap. Jogjanya kemana? Saya tidak tahu arah. Kan saudara saksi ada di situ, masa saudara saksi nggak Ke tahu? mall. Ke mall? Siap. Ngapain di mall? Nganter nungguin anaknya ibu yang dari Jakarta sama Om Riki. Siapa aja? Saya, Om Richard, sama Om Joshua, sama ibu. Jadi ini agak bertentangan, tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan, tanggal 5 pergi ke mall bareng-bareng ya? Siap. Nggak ada masalah ya? Ini terkait dengan Yosua yang pergi ke mall setelah dikatakan melakukan pelecehan seksual. Saya akan kembali sesaat lagi, tapi sebelum saya break ini saya ingin memastikan dulu kepada Prof. Adrianus. Anda adalah salah satu orang yang juga Anda pakar tentu, yang memungkinkan, membuka kemungkinan bahwa Yosua memang melakukan pelecehan seksual. Mungkin sebelum ke situ, saya mau mengatakan begini bahwa
Ya, itu pertanyaannya singkat saja, nanti penjelasan di belakang. Tapi Anda memungkinkan bahwa Yosua melakukan pelecehan seksual? Iya. Oke, kita akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di The Prime Show, iNews TV bersama saya Aiman Wicaksono.